Seperti biasa, karena spoiler episode 141 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, kelompok Xiaoyan telah tiba di Paviliun Bintang Jatuh. Dia perlahan mendarat di puncak gunung belakang dan memandang Yao Lao, yang duduk di atas batu besar dengan tersenyum. Kami telah memenuhi harapan kita. Kemudian, dia langsung menjentikkan jarinya. Sebuah kotak kayu muncul dan mendarat di depan Yao Lao. Itu secara otomatis dibuka. Ini memang buah jiwa bayi. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, matanya tanpa sadar menunjukkan kegembiraan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Guru, kamu harus melakukan retret hari ini dan mencoba untuk mengisi kembali esensi chi spiritualmu secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa mulai memperbaiki tubuh. Xiaoyan berkata. Yao Chen mengangguk sedikit. Matanya memandang ke arah Xiaoyan sebelum dia berbicara dengan lembut. Anak kecil, apakah kamu merindukan ayahmu? Xiaoyan segera terdiam dan menekan bibirnya dengan erat. Rasa bersalah yang mendalam muncul di dalam matanya. Jika menghitung waktu, ayahnya telah jatuh ke tangan Hall of Soul bahkan lebih lama daripada Yao Lao berada di sini. Aku akan menyelamatkan ayahku. Ini adalah janjiku untuk kakak pertama dan kedua. Guru akan membantumu, bahkan jika harganya adalah kehidupan tuaku ini. Yao Lao dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa. Jika ayahmu tahu bahwa bocah kecil itu sudah menjadi ahli yang mandiri, sepertinya dia akan sangat bahagia. Xiaoyan tersenyum. Dia mengedipkan matanya dan menahan perasaan yang agak masam. Apakah guru sadar di mana ayah dipenjarakan di dataran tengah? Itu tidak dimanapun di dataran tengah. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin mengapa Hall of Soul sangat menghargai ayahmu. Kemungkinan itu karena giok kuno di tanganmu. Klan Gu memiliki alam Gu, sementara Hall of Soul tidak kalah dengan klan Gu. Mereka juga mempunyai alam sendiri yaitu alam Hun. Guru, maksudmu, ayahku dipenjara di alam Hun? Xiaoyan menuntut dengan suara yang dalam. Ya, faksi Hall of Soul sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikanku, ada rumor bahwa Hall of Soul memiliki nama lain. Yao Lao menyipitkan matanya sedikit dan dengan lembut berkata, Klan Hun, baiklah, aku hanya dapat memberi tahumu sebanyak ini. Namun, terlepas bagaimana hubunganmu dengan Hall of Soul nantinya, guru akan selalu berdiri di sampingmu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan kehidupan tuaku ini. Yao Lao tersenyum sedikit. Dia menepuk bahu Xiaoyan. Setelah itu, dia memegang kotak kayu dan perlahan berjalan menuruni gunung. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat punggung Yao Lao dan Feng Zunze. Dia menghirup nafas panjang dan melihat ke arah langit. Ayah, terlepas dari seberapa kuat Hall of Soul, aku akan tetap menyelamatkanmu. Tunggu aku. Sementara itu, Yao Lao langsung melakukan retret setelah mendapatkan buah jiwa bayi untuk mengisi kembali esensi chi spiritualnya yang terkuras. Di sisi lain, Xiaoyan membantu Qinglin untuk mengeluarkan racun mengikis jantung Kaisar Piton di tubuhnya. Di belakang gunung Paviliun Bintang Jatuh, ada sebuah gua yang tenang. Di tengah gua, ada sebuah kolam kecil yang dibangun dengan batu. Xiaoyan sesekali mengambil bubuk atau cairan obat dan menuangkannya ke dalam kolam. Pada saat yang sama, dia meneteskan beberapa tetes darah dari binatang pil. Setelah melakukan tindakan ini, dia kemudian menyuruh Qinglin masuk ke dalam kolam. Masuki kondisi latihanmu dan serap kekuatan obat di dalam kolam. Qinglin mengangguk sedikit dan menenangkan pikirannya saat dia menutup kedua matanya, dan perlahan memasuki mode latihannya. Namun, tepat ketika Xiaoyan akan berdiri dari sisi kolam, matanya tiba-tiba tertuju pada punggung halus Qinglin. Ada sebuah tato misterius di sana. Tato ini tampak seperti ular piton besar, namun piton ini memiliki 9 kepala. Ini, benda apa sebenarnya? Xiaoyan merajut alisnya dengan erat. Namun, dia masih bingung bentuk aneh ini. Waktu berlalu, pada hari ke-7, kolam kecil akhirnya menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Xiaoyan yang matanya tertutup, di sisi kolam yang agak jauh, juga perlahan membuka matanya. Namun, ketika dia akan berdiri, kolam kecil yang tertutup kabut energi, mengeluarkan suara gemerincik dan membuat gua tiba-tiba bergetar intens. Seketika, mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil membesar di dalam mata yang dipenuhi cahaya hijau. 3 mata bunga ular hijau giok. Hati Xiaoyan langsung menegang.
Tubuhnya refleks tiba-tiba terdorong mundur. Tubuh Xiaoyan baru saja mundur, namun mata iblis itu tiba-tiba meledak. Segera, sosok ular besar yang memiliki 9 kepala bergegas keluar dari dalam kolam dan menerkam Xiaoyan. Qinglin, teriakan Xiaoyan disertai dengan Douqi. Itu seperti guntur yang meledak. Tubuh besar ular berkepala 9 langsung bergetar. Sesaat kemudian, warna merah darah benar-benar memudar, dengan cepat digantikan warna hijau zamrud. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dengan keras dari udara. Tubuh Xiaoyan melintas ketika dia melihat tubuh Qinglin jatuh. Meraih pinggang mungilnya, Qinglin, yang perlahan membuka matanya, menatap Xiaoyan, yang berada dalam jarak dekat. Wajahnya langsung memerah. Dia buru-buru melarikan diri dari tangan Xiaoyan dan bersembunyi di balik pilar batu. Setelah dia mengenakan pakaiannya, barulah Qinglin keluar dari balik pilar batu dengan wajah memerah. Xiaoyan terbatuk kering saat dia buru-buru bertanya. Apa yang terjadi? Makhluk itu. Qinglin terkejut ketika mendengar ini. Seketika, dia menyilangkan kedua tangannya dan berbicara dengan takut. Itu adalah jiwa ular surgawi kuno yang bermutasi. Ketika aku tiba di dataran tengah saat itu, aku secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surgawi kuno. Karena penasaran, aku akhirnya menggunakan 3 mata bunga ular hijau giok. Bagaimana mungkin aku bisa benar-benar memanggil tubuh roh? Wajah kecil Qinglin tampak getir saat dia berkata, sangat sulit untuk menjinakkan makhluk ini. Kadang-kadang, dia akan keluar dan menyebabkan masalah. Wajah Xiaoyan langsung terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa 3 mata bunga ular hijau giok milikmu tidak dapat mengendalikan binatang sihir bentuk ular yang memiliki garis keturunan kuno? Jika ular surgawi kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan dapat mengendalikannya. Namun, makhluk ini hanyalah roh. Qinglin berbicara tanpa daya. Racun di dalam tubuhmu seharusnya sudah teratasikan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan melirik Qinglin. Qinglin mengangguk. Saat ini, kekuatanku juga telah mencapai Douzun bintang 1. Jika aku menggunakan 3 mata bunga ular hijau giok, kemungkinan aku akan mampu mengendalikan binatang sihir bentuk ular yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena racunnya sudah teratasi, ayo kita pergi. Kemudian, Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Sementara itu, Yao Lao duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya tertutup saat kekuatan spiritual yang luas dan kuat bergetar di sekitar tubuhnya. Guru, apakah mungkin bagimu untuk mengisi kembali esensi Qi spiritualmu? Xiaoyan, yang telah menerima berita, buru-buru berjalan ke aula besar. Matanya melirik Yao Lao di kursi pemimpin. Yao Lao perlahan membuka matanya. Dia menatap Xiaoyan, yang dengan cepat berjalan sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu masalah memperbaiki tubuh bisa dimulaikan. Xiaoyan berbicara agak cemas. Menyempurnakan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan berbeda. Yao Lao tersenyum menjawab, Guru dapat yakin, murid ini telah mengumpulkan semua bahannya selama tahun-tahun ini. Xiaoyan tersenyum berkata, dia menjentikkan jarinya dan botol batu giok muncul yang berisi pil obat tingkat 8, yang telah mengalami 5 kesengsaraan petir pil yaitu pil pelebur darah penumbuh tulang. Yao Lao mengangguk pelan. Dia segera tertawa pelan. Keterampilan alkemismu tidak diabaikan selama tahun-tahun ini. Orang tua, kamu dapat yakin tentang hal ini. Xiaoyan juga juara pertemuan pil. Dia tidak lebih buruk darimu ketika kamu masih muda. Feng Zunze membelai janggutnya dan tertawa keras. Jari Xiaoyan sekali lagi melambai, botol giok transparan muncul yang berisi beberapa tetes esensi darah Phoenix. Namun, mengenai kerangka, dia hanya mempunyai mayat di level Douzong yang membuatnya sedikit malu. Feng Zunze di samping tertawa sambil melambaikan lengan bajunya. Segera, mayat Douzun bintang 4 muncul. Mayat ini adalah musuh Feng Zunze di masa lalu. Dengan 3 bahan berkualitas tinggi ini, itu harus dapat memungkinkan Yao Chen untuk pulih ke kekuatan puncaknya. Namun, aku bertanya-tanya apakah dia akan dapat menerobos level Douzeng. Feng Zunze membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Sulit. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Douzun dan Douzeng, 2 tingkat yang benar-benar berbeda.
Setelah memutuskan waktunya besok untuk memperbaiki tubuh Yao Lao, Xiao Yan kembali ke kamarnya. Duduk di tempat tidur, dia melambaikan tangannya dan 3 tulang rusuk putih giok muncul. Namun, karena ada segel di dalamnya, dia kemudian membakarnya dengan api 3000 terbakar. Di bawah pembakaran yang berlangsung selama hampir 10 jam, ketiga tulang rusuk perlahan menjadi pucat dan berubah menjadi warna keemasan gelap. Riak aneh yang tenang menyebar di bawah cahaya keemasan dan benar-benar membuka segel di dalamnya. Kemudian, tangan Xiao Yan dengan lembut menyentuh cairan keemasan. Segera, cairan emas gelap mengalir ke tangannya seperti air banjir dan memasuki kepalanya. Boom! Sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikirannya. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada dalam dunia misterius. Mata Xiao Yan sedikit menyapu. Setelah itu, berhenti di suatu tempat di ruang kosong. Sosok yang sangat biasa berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok ini tidak meliriknya. Namun, suara yang tenang perlahan terdengar dalam ruang ini. Menciptakan tapak surgawi agung, teknik Do kelas Tian tingkat rendah. Itu dibuat oleh Do Sheng ini, dengan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menggabungkan 100 teknik Do. Tapak tangan untuk menghancurkan langit dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mata Xiao Yan menjadi semakin cerah ketika dia mendengar suara tenang yang sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Dengan dapat memperoleh rahasia yang tersembunyi oleh Do Sheng ini pada tulang, kamu dapat dianggap sebagai orang yang ditakdirkan. Karena kamu telah mendapatkan tulang, tanganmu seharusnya telah disempurnakan oleh air liur roh emas. Jika tidak, orang pasti akan menghadapi serangan balik. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Rasa sakit yang hebat dari sebelumnya sebenarnya adalah apa yang disebut air liur roh emas yang menyempurnakan telapak tangannya. Setelah suara tenang perlahan terdengar, cahaya samar tiba-tiba meletus dari tubuh sosok itu. Ini mengungkapkan rute meridian menciptakan tapak surgawi agung yang sangat jelas di dalamnya. Boom! Sebuah tapak tangan jatuh dan energi yang menakutkan segera menyapu seperti badai. Orang yang ditakdirkan, ingat nama suci ini. Sheng Zhao Hua. Suara samar tiba-tiba bergema dalam pikiran Xiao Yan seperti guntur. Sosok itu juga perlahan-lahan memudar dan menghilang. Xiao Yan mengangguk pelan. Matanya melihat ke arah tangan kanannya, yang saat ini memiliki cahaya emas gelap samar, yang tampak seperti logam. Menggosok kedua tangannya, dia melompat turun dari tempat tidur dan langsung berdiri untuk mempraktekkan menciptakan tapak surgawi agung. Segera, douqi dalam tubuhnya mengikuti jalur memori di dalam pikirannya dan mulai perlahan berputar. Setelah mengalami beberapa kegagalan, Xiao Yan juga secara bertahap menjadi terbiasa. 1 jam kemudian, dia akhirnya berhasil sepenuhnya menguasai rute sirkulasi di meridiannya. Cahaya emas gelap tiba-tiba melonjak, mengalir seperti air banjir ke arah tangan kanannya. Sesaat kemudian, cahaya hitam akhirnya muncul di tengah cahaya keemasan. Dan kekuatan hisap yang menakutkan melonjak dari sana. Menciptakan tapak surgawi agung. Aku ingin tahu bagaimana menariknya ekspresi hantu tua Zai Xing saat dia melihat teknik Do ini. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah menggosok tangan kanannya. Teknik ini akan menjadi sabit, yang akan mengambil kehidupan hantu tua Zai Xing pada saat mereka bertemu lagi.